Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'dah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa duda ilaih mamaran layali wa dula dawam. Allahumma salli sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa duda ilaih mamaral layali wa dula dawam. Lagi live. Alhamdulillah. Kita sekarang, saya sebelumnya mohon maaf para sahabat semua, para sedulur semua senusantara JRA, senusantara, baik partisipan, praktisi, muhibbin, dan para pengurus. Kenapa saya minta maaf? Karena saya berkacamata. Ini bukan berarti saya terus niat jadi tukang las, tetapi karena faktor tertentu sehingga harus berkacamata. Khawatirnya nanti banyak yang kesurupan ketika melihat mata saya. Timbilen. Wes. Para sahabat semua yang dimuliakan Allah. Metode JRA ini berkembang. Dan alhamdulillah sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada sahabat semua yang telah hadir di kediaman saya di Pondok Pesantren Uwais Al-Qarni, Sidomukti, Kenduruan, Tuban. Dan pada hari tanggal 25 Mei 2021 ini yang hadir di sini nanti dijadwalkan ada 3 kabupaten. Sebenarnya saya batasi sehari 7 kabupaten. Tapi tanggal 30 nanti ada 12 kabupaten yang ke sini, overload. Dan saya maklumi dan panjenengan semua yang datang ke sini ada dari PC Kabupaten mana ini? Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang, tapi tadi ada romlinya Kabupaten Kota. Kota ya? Penyusup. Berapa penyusupnya? Ada 4 penyusup. Jadi romli, rombongan liar dari Kota Semarang. Kalau ini Kabupaten Semarang. Dan ada pula dari Purworejo. Coba di shot sana Purworejo ini beserta tripodnya saja. Oke, itu dari Purworejo sahabat. Itu ketua plus kameramen. Harusnya membawa kameramen, tapi kameramennya itu malah mendengarkan. Sini lagi ada lagi nanti dari tim Batoro Katong, yaitu JRA Ponorogo yang mau ke sini. Saya ada dari Jawa Barat. Ini Jawa Barat ini kemarin kena takzir 1 tahun enggak pelatihan karena kurang kompak. Itu ibarat benih sudah saya tumbuhi benih-benih tapi enggak tumbuh-tumbuh. Alhamdulillah ini kalau ada yang datang dari mana? Subang. Dari Subang ada mana lagi? Purwakarta. Kayaknya dari Purwakarta dan besok ada kayak dari Bandung. Alhamdulillah meskipun beberapa mobil tapi minimal mewakili Jawa Barat lah. Saya terima kasih. Mudah-mudahan panjenengan datang ke sini sebagaimana Nabi sampaikan ayub satolahu fi rizkihi. Rezekinya lancar barokah. Wa isafi asarihi, keturunannya
diberi keturunan yang soleh solihah min ahlil khairat, lebih baik dari panjenengan semua, lebih soleh, lebih manfaat, lebih alim, lebih sejahtera, lebih berakhlak. Allahumma bijahi khairil bariyah. Al-Fatihah. Para sahabat yang dimuliakan Allah, JRA ini punya metode dari tahun ke tahun, bulan berbulan itu berkembang. Alumni pelatihan 2017 pasti tidak sama dengan alumni 2021 dalam aspek metode. Dan sekarang ini kita, karena sudah berkembang metodenya berubah-berubah terus, oleh sebab itu mulai 2021 ini kita permanenkan metodenya biar tidak bingung. Maka yang melihat video saya ini tolong di-share di di cabang-cabang masing-masing, baik di luar negeri maupun yang di dalam negeri. Bahwa yang ingin saya sampaikan adalah kita sekarang ibaratnya punya Iron Dome, metode Iron Dome santet. Punya Iron Dome santet, di mana Iron Dome ini akan berbunyi ketika ada serangan rudal-rudal dari para kahin atau dari para dukun santet. Ya, di mana metode Iron Dome ini insya Allah lebih baik daripada mediumisasi, lebih baik daripada ngeraga sukma, lebih baik daripada akhdul lawai atau hipnoterapi atau hipnoruqyah. Insya Allah. Dalam konteks apa? Dalam konteks pendeteksian kecepatan deteksi. Saya ulangi, dalam konteks kecepatan mendiagnosa. Adapun dalam tingkah bacaannya lebih baik mana? Pokoknya yang paling ikhlas itu yang paling baik bacaannya. Tetapi dalam konteks kecepatan dalam mendiagnosa itu lebih baik dari 3 hal tersebut. Dan perlu dipahami, saya sendiri juga sudah kenapa saya bilang begitu, saya klaim begitu, apakah itu sekedar klaim atau fakta atau cuman dogma. Saya jawab itu fakta, karena sebenarnya saya dengan 3 hal ini, mediumisasi, raga sukma, hipnoterapi atau hipnoruqyah, akhdul lawai, saya sudah paham semua ini 3 ini. Bukan berarti sombong, itu sudah biasa kan, kita tahu sendiri. Jangankan saya, ini aja pakar poligami, hipnoterapi. Makanya saya bilang, saya harus katakan dengan bukan berarti dengan sejujurnya bahwa swab gangguan gaib ini lebih baik. Oleh sebab itu kita permanenkan, kita tidak melakukan metode 3 ini dan tidak mengadakan pelatihannya, karena kita sudah punya metode gratis, tidak berbayar, tidak perlu pelatihan lagi, tidak perlu step-step lagi, kelas-kelas lagi. Karena saya ingin panjenengan ini tetap tetap ikhlas, pelatihannya tetap 1 kali seumur hidup. Jadi melalui streaming saya ini, saya talaki kepada panjenengan semua, saya sharekan ilmu-ilmunya supaya bermanfaat, sehingga dan panjenengan semua hanya dengan modal kresek, tetap pada tidak usah biaya pelatihan lanjutan. Karena saya sudah kasihan melihat panjenengan semua, terutama yang di Kalimantan dan lain sebagainya, dan saya juga kasihan pada keluarga saya yang saya tinggali terus. Ketika kalian minta pelatihan lanjutan, kalian tidak berpikir berapa waktu yang harus saya korbankan untuk meninggalkan keluarga. Kan kalian hanya berpikir ini lanjutannya bagaimana, terus menyalahkan organisasi. Padahal itu adalah saya kasih solusi, yaitu melalui streaming ini dan melalui di YouTube saya. Selalu update, karena ternyata banyak yang tidak update.
ada juga yang update tapi tidak diamalkan. Contohnya tadi, tidak saya sebut orangnya. Dia sekarang sedang mendengarkan. Dan ternyata dia itu kena santet sekitar 5 tahun ke atas. Dan fatalnya gak iso deteksi. Tidak bisa deteksi. Harusnya sudah awal sudah terdeteksi. Baik para sahabat, 3 kondisi apa yang orang ini harus melakukan swab gangguan gaib? Mohon maaf, saya tidak akan nge-share bagaimana gangguan gaib, swab gangguan gaib pada streaming kali ini. Kenapa? Karena ini khusus praktisi, sedangkan kita tahu grup DRA ini ada 23.000 orang yang ikuti dan sebagiannya bukan praktisi. Maka saya cukupkan, saya anggap kalian sudah paham. Bagi kalian yang tidak paham swab gangguan gaib, mohon maaf, wajib bertanya kepada ketua, bukan divisi ruqyah, karena ini wajib semua tahu gangguan swab gangguan gaib. Dan kita tahu, mohon maaf, di Jawa Tengah saja yang terindikasi ketua PC-nya kena santet itu ya, ini saya terus terang ya, itu ada 50% lebih. Kenapa? Karena kebanyakan belum tahu swab santet dan mengabaikan ilmu-ilmu yang sudah diberikan lewat streaming YouTube saya. Baik, lakukan swab santet. Saya ulangi, saya anggap kalian sudah paham swab santet. Kalau sampai tidak paham swab santet, buka lagi buku yang terbaru dari Pak Sekjen halaman 32. Jadi nggak pakai metode air, itu pakai langsung. Pertama, yaitu ketika swab santet wajib kalian lakukan ketika kalian pasca meruqyah orang yang gangguan gaib. Jadi kalian tidak boleh setelah meruqyah misalkan orang terkena santet, kalian langsung pulang, nggak boleh. Wajib swab dulu di tubuhmu adakah reduksi energi santetnya. Deteksi mulai kaki sampai kepala. Jika kalian merasakan ada energi yang masuk sekecil apapun, itu usahakan ruqyah mandiri. Setelah ketemu diagnosa ruqyah mandiri baru dikeluarkan, dan kalau bisa ruqyah mandirinya jangan di depan pasien. Khawatirnya nanti dia ketakutan ketika melihat ini peruqyahku loh, yang ruqyah aku muntah sendiri atau kesurupan sendiri. Maka dari itu tetap wajib ruqyah mandiri sebelum pulang, dan itu harus dilakukan sebelum masuk ke pintu rumah. Pertanyaannya, kenapa? Karena saya ini sayang kepada kalian. Jangan dikira saya ini terus memberi ilmu yang aneh-aneh, enggak. Contoh boleh saya bilang, boleh gak? Contoh Pak Ketua ini. Oleh sama kamu dia ngomong oleh lo ya. Dia seperti ini, dia ngeruqyah orang tanpa ruqyah mandiri ketika pulang. Sehingga si khodam ini akan punya kemampuan penciumannya tajam, lebih dari anjing. Oleh sebab itu kenapa kita tahu orang yang disantet itu bekas bajunya. Bekas bajunya dibuat sempake, katoke, kondomi dan lain sebagainya. Jadi sama ini kopiah kok sempake ku. Nah, jadi nyuwun sewu, celana dalamnya itu dijadikan media santet. Pertanyaannya kenapa? Karena jin ini punya kemampuan membaca reduksi energi atau penciumannya tajam melebihi anjing. Bahkan 1000 kali lipat daripada anjing. Oleh sebab itu, jangan dikira ketika kalian meruqyah orang, kemudian si khodam dan teman-temannya ini tidak bisa deteksi kalian. Jangan dikira. Maka solusinya bagaimana supaya tidak bisa mencium? Gampang. Ruqyah mandiri. Plus, lakukan doa bismillahilladzi la ilaha illahu. Doa itu supaya aurat kita tidak terlihat oleh santet tersebut. Saya ulangi, 1 berarti tadi ya tingkahnya 1. Nggak tulis juga? Kamu tulis tidak? Wes angel, hilang ilmu nih. Wong ilmu mahal kok. Gak pelatihan lo ya. 1 ketika apa? Sebelum meruqyah gitu. Pasca meruqyah gangguan gaib. Oke.
Swab santet dilakukan satu apa? Dalam keadaan pasca meruqyah gangguan gaib. Yang kedua, wajib dilakukan sebelum meruqyah orang. Iya kan? Ini ada orang sakit, kamu wajib diagnosa penyakitnya ini psikologis, medis atau gangguan gaib. Kamu harus lakukan. Tapi jangan mengandalkan metode. Misalkan kamu ada orang sakit, kamu langsung akdul lawai. Lah kalau di hipnoterapi atau akdul lawai kena mesti psikologis, trauma masa lalu. Contoh, orang mudah kesurupan, kamu akdul lawai. Nanti ketemunya adalah ada 3. Kalau tidak broken home, kekerasan rumah tangga, pernah ditampar, pelecehan seksual. Biasanya itu kalau hipnoterapi, trauma. Nah kesalahannya di mana? Bukan masalah metodenya. Kamu diagnosanya nggak mateng, langsung akdul lawai misalkan. Nggak boleh dong. Lihat dulu kalau ini psikologis misalkan. Ya kamu akdul lawai, tapi sekarang sudah ada tashkirul Quran. Kalau ini medis, herbalnya apa? Kalau ini non medis, sumbernya mana? Begitu. Jadi swab gangguan gaib yang kedua harus dilakukan apa? Sebelum meruqyah. Nanti jika ada datang ke sini pasien atau praktisi, ketika minta ruqyah kepada saya, maka saya akan tanya kepada ketua PC, sudahkah diajari swab gangguan gaib? Kalau belum, entak marahi ketua PC itu. Ya. Ben nesu purek ya wis ben. Nyantet aku monggo. Ben dosa dhewe. Iya. Wes. Jadi ketika saya bilang, "Kuwis diajari ruwet santet apa belum?" Belum, salah. Yang salah sapa? Ketua PC, tanggung jawab dong. Masa ketua PC enggak mau disalahkan? Kan dia tanggung jawab, pemimpin. Nah ya. Ngono wis maklum, disalahne warga, aja ngersula, aja malah nesu. Salahne kok nesu itu. Ora apa-apa salah. Yang penting iso memperbaiki di wa khairul khata'in atau wabin. Sapi-api wong salah iku wong sing mau bertobat. Wis gak apa-apa salah. Aku yo salah, sering salah. Gitu. Yang ketiga, lakukan swab gangguan gaib itu setiap pagi dan sore. Lakukan apa setiap apa? Pagi dan sore. Setiap apa? Pagi dan sore. Setiap apa? Pagi dan sore. Lapo tak baleni ben gak budek kupengin. Ben gak apa? Ben gak gampang lali. Kaya apalan Quran, lapo wong apalan Quran, orang mergo cerdas wong apalan Quran itu, orang hafal Quran bukan karena cerdas. Ihfadzil Quran kama tahfadzul Fatihah. Hafalkan Quran seperti menghafal Al-Fatihah. Pertanyaannya, kalian pernah enggak menghafalkan Al-Fatihah? Enggak pernah, tapi kok hafal? Karena sering diulang-ulang. Oleh sebab itu kalimat saya tadi saya ulangi 2-3 kali biar kalian hafal dan dilakukan. Ojo kok diwasit tok. Kok gak dilakoni. Ya kan? Akhirnya santetnya enggak sembuh-sembuh ya enggak. Baik, itu para sahabat, 3 kondisi di mana 3 keadaan di mana apa tadi? Swab gangguan gaib itu harus dilakukan. Saya ingatkan warga panjenengan semua. Ketua PCJRA di Jawa Tengah saja hampir 50% kena sihir. Saya enggak nyebutkan lah. Itu di Jawa Tengah. Bagaimana yang di luar Jawa? Dan kalian nggak perlu ngersulo, nggak perlu takut. Kalau takut nggak usah ngeruqyah, tidur saja di rumah sambil nonton Ipin Upin. Oke, sudah. Nggak cukup rutinan, rotibul hadat rutinan, nggak cukup sakron saja setiap rutinan, nggak cukup. Kita ya setiap hari rutinan. Ada di pondok itu setiap hari rutinan. Ya dzikir juga, tapi tetap santet, nggak masalah. Kalau kalian nanti mati karena santet, nggak masalah juga. Innal maktula dzulun fahuwa syuhada. Maktula dzulman. Orang mati dizalimi itu insya Allah mati syahid. Amin.
Itu nggak ada hadisnya, nih para ulama sebutkan begitu. Didolimi, apalagi sampai disantet perutnya, matbun, dia masuk kategori syahid dunia. Itu aja saya kira, mudah-mudahan bermanfaat. Shallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minat ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء ولك الجمال ولك المنن ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة توسع بالأرزاق وتحسن بها علينا الأخلاق وتدفع علينا فتن والبلايات خصوصا لتعليم علوم النافعات وتقربنا علينا أسباب معارف الأواب وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اجعل هذه الجمعية رقية Ahlussunnah wal Jamaah Kabupaten Semarang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Subang jam'iyatan mubarakatan wa yumliha nuran wa ya'muruha bil ilmi wal hilmi wa adabil hasanah wa akhlaqil karimah wa yafadu sakiniha ya rab min siraril insi was sihri wasyayatin wa minal hasidin wal mu'tadin wal zalimin wal fasikin wa takunu insyaallah hadhil jam'iyah daras siha wal afiyah wa darat taqwa wal istiqamah wa daral jihadi wad da'wah برحمتك يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.